kemuliaan. Namun hati kami tetap merindu haus akan firman-Mu, pengajaran-Mu yang selalu kami harapkan. Oleh sebab itu berfirman-Lah Tuhan, urapan Roh-Mu kiranya turun di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu juga secara pribadi, supaya hidup ini Engkau layakan, Engkau pakai, pergunakan menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat Tuhan. Bahkan sepanjang telinga yang mendengar, biarlah lawatan Tuhan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami siap menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, salam sejahtera dan salam persekutuan bagi kita sekaliannya. Shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semua berkat kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang terus menerus kita boleh rasakan, nikmati penyertaannya yang tidak habis-habisnya, sehingga kita boleh ada sampai pada hari ini dalam perlindungan, dalam pemeliharaan, bahkan dalam pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib dan sempurna. Kita bersyukur sampai pada akhir tahun ini Tuhan masih terus memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk kita boleh belajar dari kebenaran firman Allah, secara khusus melalui ibadah pendalaman Alkitab, supaya kita boleh terus semakin diperlengkapi, dipersiapkan menjadi umat Tuhan yang dewasa, yang kuat, yang bertumbuh tentunya, bahkan mengarah kepada kesempurnaan untuk diperlengkapi menjadi satu umat yang layak di hadapan Tuhan. Kita belajar dari kitab Wahyu, saudaraku, dan kita sampai kepada Wahyu pasalnya yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12, bagian yang pertama di situ kita sudah melihat, ya saudaraku, di mana kepada Rasul Yohanes diperlihatkan dua tanda. Ya, tanda yang pertama, seorang perempuan yang berselubungkan matahari, berpijak pada bulan, bermahkotakan 12 bintang di atas kepalanya, dan keadaannya sedang mengandung, hendak melahirkan. Sedangkan tanda yang kedua dikatakan ada seekor ular naga yang besar dan warnanya merah padam, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas setiap kepalanya ada mahkota. Ya, dan sedang berada di hadapan perempuan yang sedang mengandung untuk menelan anak yang dilahirkannya. Saudara yang terkasih, kita melihat bagian yang kedua itu adalah di mana ketika naga itu, ular naga yang besar itu tidak berhasil menelan anak yang dilahirkan, bahkan perempuan itu juga disingkirkan ke padang gurun untuk dipelihara selama 42 bulan. Maka ular naga tua itu pergi ke sorga dan mengadakan peperangan, mengerahkan malaikat-malaikatnya untuk berperang dengan Mikail dan juga malaikat-malaikatnya. Namun ular naga yang besar ini tidak mendapat tempat di sorga, dan dia dikalahkan serta dilemparkan ke bumi. Ketika dilemparkan ke bumi, maka bagian yang ketiga dari Wahyu pasal 12 ini ada nyanyian kemenangan. Ya, ada nyanyian kemenangan. Sorga betul-betul bersuka karena ada kemenangan. Ya, saudara yang terkasih, ini yang akan saya kutip pada malam ini dari ayat 10 sampai kepada ayat 12. Di situ perikopnya nyanyian kemenangan. Kita perhatikan sebentar nats firman ini, boleh dibacakan dari ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, Ya.
sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa Terus. dan pemerintahan Allah kita. Ya, terus. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Ya, terus. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Ya. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya, terus. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Terus. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ya. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, ayat 12. Karena itu. Bersukacitalah hai surga. Ya, terus. Dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah Iya, dekat. puji Tuhan, saudaraku. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah melihat dari ayat 7 sampai kepada ayatnya yang ke-9. Peperangan dari ular naga tua yang besar ini bersama dengan para malaikat-malaikatnya melawan Mikael dan juga malaikat-malaikatnya. Namun ular naga yang besar ini dikalahkan dan tidak mendapat tempat di sorga, lalu dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Setelah dilemparkan ke bumi, ya, maka kita perhatikan di sini ada 3 hal yang dinyatakan, diungkapkan lewat nyanyian yang disebutkan dengan nyanyian kemenangan. Ini yang sudah kita baca tadi dari ayat 10 sampai kepada ayatnya yang ke-12. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai kepada ayat 12 ini adalah, ya, saudaraku, nyanyian kemenangan. Ya, di mana ular naga yang besar yang berwarna merah padam ini dikalahkan dengan malaikat-malaikatnya juga, ya, dilemparkan ke bumi. Ya, ketika dilemparkan ke bumi, maka ada nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan ini mengungkapkan 3 hal. Apa yang diungkapkan di situ? Ayat 10. Perhatikan dalam ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga. Suara yang nyaring di sorga berkata. Nah, ini. Nah, suara yang nyaring di sorga berkata. Apa yang dikatakan di situ? Yang pertama, sekarang telah tiba keselamatan. Apa yang telah tiba? Apa yang telah tiba? Itu yang pertama yang dinyatakan. Sekarang telah tiba keselamatan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang dinyatakan di sini, sekarang telah tiba kuasa. Ya, sekarang telah tiba kuasa ataupun kekuasaan Dia yang diurapi. Sekarang telah tiba saatnya Dia yang diurapi. Itu menunjukkan kepada Kristus sebagai Mesias. Amin. Amin. Ya, sekarang telah tiba kekuasaan Kristus sebagai Mesias. Kuasanya dinyatakan. Ya, itu yang kedua. Yang pertama dinyatakan itu sekarang telah tiba keselamatan untuk semua orang pilihan Tuhan. Baru yang kedua, sekarang telah tiba bahwasanya saatnya kekuasaan Tuhan dinyatakan. Kekuasaan Sang Mesias yang diurapi itu sudah tiba saatnya dinyatakan di tengah-tengah dunia. Baru yang ketiga, sekarang telah tiba saatnya pemerintahan Allah kita. Itu yang ketiga. Sekarang telah tiba saatnya, ya, pemerintahan Allah kita. Artinya kerajaan Allah kita di bumi ini, itulah kerajaan 1000 tahun damai itu akan dimulai. Sudah saatnya itu didirikan, ditegakkan di atas bumi. Kenapa demikian? Dilanjutkan karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan, setelah iblis itu dikalahkan dan dilemparkan ke bumi,
ada 3 hal yang dinyatakan lewat nyanyian. Ya, jadi penyataan ini diungkapkan lewat nyanyian. Apa yang dinyatakan? Yang pertama-tama, sudah tiba saatnya orang-orang benar itu menerima keselamatan yang pasti, keselamatan yang sesungguhnya. Maka diungkapkan tadi, sekarang telah tiba keselamatan. Keselamatan ini tentunya bagi orang-orang benar, bagi orang-orang pilihan Tuhan, bagi manusia. Karena manusialah yang mempunyai kesempatan mendapat kemurahan untuk diselamatkan. Amin. Malaikat tidak, ciptaan lain tidak, binatang tidak, walau sama-sama ciptaan. Malaikat pun ciptaan, tetapi malaikat tidak mendapat kesempatan, tidak mendapat kemurahan untuk diselamatkan dari setiap kesalahan pelanggaran. Binatang pun ciptaan, bahan bakunya sama dengan manusia, dari tanah. Iya, dari debu tanah. Tetapi tidak mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Yang mendapat kesempatan diselamatkan itu adalah manusia. Manusia yang ditebus oleh Allah, manusia yang percaya, manusia yang hidupnya dibenarkan oleh Allah melalui korban Kristus. Itulah orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat kepunyaannya sendiri. Ya, keselamatan itu telah tiba. Ya. Jadi ada 3 hal yang dinyatakan tadi. Yang pertama-tama keselamatan. Telah tiba saatnya bagi orang-orang pilihan Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, ya, saya selalu menyampaikan bahwasanya keselamatan itu harus dikerjakan melalui 3 tahap. Ya, melalui 3 tahap, yaitu sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Dalam pelajaran tabernakel, ya, saya juga selalu mengaitkan dengan 3 bagian tabernakel, ya, yaitu bagian yang pertama itu adalah halaman, di mana di situ ada pintu gerbang, ada misbah korban bakaran, dan juga ada bejana pembasuhan. Saya percaya saudara sudah mengerti, sudah memahami soal hal ini. Ya, di mana ini berbicara tentang kehidupan yang mengalami kelahiran baru melalui iman, pertobatan, dan juga pelbagai pembaptisan. Ketika kita mengalami ini, saudaraku, ada tanda pertobatan, ada tanda hidup yang baru. Kita dilahirkan kembali dari Allah, menjadi ciptaan baru. Yang pertama-tama itu selamat adalah roh kita, roh manusia itu, sehingga roh manusia itu hidup kembali dan memiliki persekutuan dengan Allah, terhubung dengan Allah. Ya, sebab kalau roh manusia itu tidak hidup, sama dengan binatang, tidak memiliki roh. Yang ada hanya tubuh dan jiwa. Ya. Jadi yang pertama-tama itu, saudaraku, adalah keselamatan roh. Arti keselamatan roh atau roh yang diselamatkan itu ada hubungan dengan Allah, connect dengan Tuhan. Maka ketika kita berdoa, doa kita pun dijawab Tuhan. Ketika kita berseru, Tuhan pun mendengar. Roh kita memuji, menyembah, saudaraku, maka Tuhan pun disukakan. Itu yang pertama. Ya. Tetapi walaupun kita sudah lahir baru, roh kita ini sudah hidup, namun jiwa kita belum. Karakter kita belum berubah. Ya. Maka orang yang sudah lahir baru, sekalipun dia sudah dibaptiskan dengan air, bahkan sudah dibaptiskan dengan Roh Kudus sekalipun,
masih ada sifat tabiat dosa yang perlu diubah, dibaharui. Karakter kita, saudaraku, masih bertabiatkan karakter yang lama. Jadi perlu ada pembaharuan yang terus menerus. Tentu supaya ada pembaharuan yang terus menerus, maka kita perlu meningkat, bagaikan kita masuk ke ruangan kudus. Ya, di mana kita harus bertekun dalam ibadah. Melalui ibadah kita memiliki persekutuan. Baik persekutuan dengan firman Allah. Ya, persekutuan dengan firman Allah itu bukan hanya kita mendengarkan firman seperti dalam ibadah-ibadah, tidak. Tetapi kita juga harus bertekun baik membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, ya saudaraku, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Nah, ini nanti yang akan membuat kita terus-menerus mengalami pembaharuan dalam karakter kita, sifat, ya, tabiat-tabiat kita itu dari tabiat yang lama menjadi tabiat yang baru seperti Kristus. Ya, demikian juga persekutuan dengan Roh Kudus. Ya, saudaraku, yang digambarkan dengan pelita emas, di mana pelita emas ini menggambarkan hidup kita. Tetapi harus ada minyak yang terus-menerus membuat kita menyala. Persekutuan dengan Roh Kudus supaya kita terus-menerus menyala, bergairah, bersemangat. Roh kita hidup, kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi pelita, kita bisa menjadi berkat. Karena ada persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi baik persekutuan dengan firman, baik persekutuan dengan Roh Kudus. Demikian juga ada persekutuan melalui misbah dupa. Ini berbicara tentang hubungan yang terus-menerus melalui doa dan penyembahan. Ya, ada terus-menerus. Ya. Jadi persekutuan yang terus-menerus inilah yang akan membentuk karakter kita. Mengubah sifat-sifat tabiat kita yang lama, sifat-sifat daging itu menjadi sifat Kristus, karakter Kristus, sehingga orang bisa melihat dalam diri kita ada Kristus. Haleluya. Ya, itu tahap yang kedua. Ya, jadi untuk mencapai tahap kedua ini tidak terlepas dari ketekunan kita, kesetiaan kita dalam ibadah, tetapi bukan hanya sekedar ibadah, namun membangun persekutuan. Bukan hanya persekutuan satu dengan yang lain, kita kumpul, kita tertawa, saudaraku, kita bercerita, tidak. Tetapi persekutuan dengan firman, persekutuan dengan Roh Kudus, persekutuan dengan Allah melalui doa dan penyembahan yang terus menerus. Nah, itu yang akan membentuk kita, ya, sehingga kita nanti terus menerus sampai segambar dengan Kristus. Baru tahap yang ketiga itu adalah keselamatan tubuh. Ya, ini bagaikan kita dibawa masuk ke ruangan Maha Kudus untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Ya, dimana ketika Tuhan datang kembali nanti, saudaraku, kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita dibawa kepada kemuliaannya. Jadi 3 tahap keselamatan ini, ya, yang harus dialami setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, ya, kita memperhatikan tadi dikatakan dalam ayatnya yang ke-10, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan. Sudah tiba keselamatan. Kapan itu terjadi? Nanti. Sekarang belum. Kalau sekarang ini kita masih sedang mengerjakan keselamatan. Ya,
Kita masih mengerjakan keselamatan. Mungkin roh kita sudah selamat ketika kita lahir baru, tetapi masih berkelanjutan mengerjakan keselamatan itu, keselamatan jiwa. Ya. Sehingga ada pembaharuan, ada keubahan dalam karakter. Bukan berarti karena roh kita sudah selamat, sudah selesai, tidak. Ya, kita 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang kedua mengingatkan kita, sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah. Tetapi ingat, keadaan kita belum pasti, belum jelas. Bagaimana keadaan kita kelak? Ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Iya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Iya. sekarang kita adalah anak-anak Allah, Iya. tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Iya. Belum nyata apa keadaan kita kelak. Iya. Sekarang kita anak-anak Allah, sekarang kita setia, sekarang kita bertekun, sekarang kita mungkin melayani. Ya. Tetapi keadaan kita belum nyata. Belum pasti. Apakah minggu depan kita masih tetap setia? Belum pasti. Apakah bulan depan kita masih tetap bertekun? Belum pasti. Apakah tahun depan kita masih tetap melayani? Belum tentu. Sekarang kita memang anak-anak Allah, tetapi belum pasti bagaimana keadaan kita kelak. Namun kalau sampai kepada akhirnya kita tetap setia, sampai kepada akhirnya kita tetap bertekun, terus akan tetapi kita tahu ya, bahwa apabila Kristus menyatakan diri, kalau Kristus menyatakan dirinya kelak, kalau dia datang kelak kali yang kedua, terus kita akan menjadi sama seperti dia. iya, Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. iya, maka kita akan sama seperti dia. Amin. Tetapi ingat, garis bawahi, kalau kita bertekun sampai kepada akhirnya, kalau kita setia sampai kepada akhirnya, kalau kita bertumbuh meningkat sampai kepada akhirnya, ya. Kalau sudah sampai kepada akhirnya, maka nanti Wahyu pasal 12 ayat 10 itu digenapi. Sekarang telah tiba. Sorga itu bernyanyi dengan nyanyian sukacita dan berkata, sekarang telah tiba keselamatan itu. Ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang yang setia, kepada orang-orang yang benar, yang bertekun sampai kepada hari Kristus menyatakan dirinya. Itu yang dimaksudkan tadi dalam Wahyu 12 ayat 10. Ya. Kapan itu terjadi? Nanti. Kalau sekarang kita masih mengerjakan keselamatan. Walaupun sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi keadaan kita belum pasti. Karena walaupun kita sudah selamat secara roh kita sudah selamat, ingat, keselamatan itu masih bisa gugur. Keselamatan itu masih bisa hilang. Iya. Dalam Mazmur 69, nah, kehidupan orang-orang yang hidup dalam dosa, cinta dosa, dan tetap tinggal dalam dosa, dikatakan di situ, biarlah namanya dihapus dari kitab kehidupan. Ayat 28 ya. Ingat, keselamatan itu bisa hilang. Demikian, Ya. tambahkanlah salah kepada salah mereka, Ya. dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Ya, terus. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Ya, jangan mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Ya.
Jadi walaupun nama sudah tercatat, bisa terhapus. Ingat peristiwa ketika bangsa Israel menyembah patung lembu emas dan Tuhan hendak membinasakan mereka. Lalu Musa berdoa, Tuhan, daripada Engkau membinasakan bangsa ini, lebih bagus namaku Engkau hapus dari kitab kehidupan. Tapi tahu apa jawaban Tuhan? Tuhan berkata, siapa yang berdosa, namanya lah yang kuhapus dari kitab kehidupan. Siapa yang berdosa? Ya. Siapa yang berdosa, namanya yang dihapus. Jadi dari sini kita melihat bahwasanya orang yang sudah selamat pun bisa gagal di tengah jalan. Perhatikan dalam Keluaran 32 ayat 33 ini, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi walaupun dalam kitab Tuhan, kitab kehidupan itu nama sudah tercatat, saudaraku, ya, namun ketika ia kembali berpaling dari Tuhan, undur dari Tuhan, atau hidup dalam dosa, mencintai dosa, namanya bisa terhapus. Walaupun sudah pernah disebutkan predikatnya sebagai anak-anak Allah, maka keselamatan itu harus dikerjakan, ya, tahap demi tahap. Baik dari keselamatan roh meningkat kepada keselamatan jiwa, meningkat sampai nanti kepada keselamatan tubuh. Sehingga segenap tubuh, jiwa, dan roh kita itu diselamatkan Tuhan pada hari ia datang kembali. Ya. Jadi saudaraku, ya, sekarang waktunya bagi kita mengerjakan keselamatan. Walaupun kita sudah sebagai anak-anak Allah, ingat, keadaan kita belum pasti. Yang kedua, keselamatan itu bisa hilang. Ya, nama bisa terhapus. Selanjutnya yang ketiga, saudaraku, bahwasanya orang yang tidak bertumbuh dewasa, orang percaya yang tidak bertumbuh, yang tidak meningkat, menjadi jemaat yang dewasa, ini peluang untuk murtad itu besar. Ya, peluang untuk murtad besar. Oleh sebab itu Alkitab selalu mengajarkan, bahkan Roh Kudus membimbing orang-orang percaya supaya terus bertumbuh menjadi dewasa, menjadi kuat secara rohani. Ya, Kitab Ibrani mulai dari pasal yang kelima ayat 11 sampai kepada ayat 14 itu mengingatkan kita orang-orang yang tidak bertumbuh, orang-orang yang lamban, tidak akan mengerti, tidak akan memahami kebenaran sehingga mereka mudah tersesat. Lalu pada pasal yang ke-6 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ketiga mengajak orang-orang percaya supaya bertumbuh, meninggalkan asas-asas dasar, artinya meningkat dari asas-asas dasar, baik pengertiannya, baik tingkat rohaninya harus bertumbuh. Ya, jangan hanya berada pada dasar saja. Jangan hanya tetap sebagai bayi-bayi rohani saja, tetapi harus bertumbuh, meningkat, menjadi dewasa. Boleh dibaca dulu dari ayat pertama? Ibrani 6 ayat pertama. Ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, Ya. dan beralih kepada perkembangannya yang penuh, kepada kedewasaan. Dalam terjemahan lain, baik terjemahan lama itu dikatakan kepada kesempurnaan. Ya, jadi dari dasar harus meningkat kepada kesempurnaan.
Ya, atau saya kutip dalam terjemahan firman Allah yang hidup dulu. Terjemahan firman Allah yang hidup. Ya. Janganlah kita terus-menerus mengulang ajaran dasar tentang Kristus. Ya, jangan hanya berada pada dasar-dasar saja. Terus, marilah kita lanjutkan kepada hal-hal lain. ya, Dan mendewasakan pengertian kita. dan mendewasakan pengertian kita. Terus, Sebagaimana yang wajar bagi orang Kristen yang dewasa. ya, sebagaimana yang wajar bagi orang Kristen yang dewasa. Ya. Jadi harus meningkat, orang Kristen itu harus meningkat secara rohani. Ya. Tidak hanya secara jasmani saja. Ya, kalau kita sudah diberkati secara jasmani, sudah meningkat jasmaninya, puji Tuhan. Tetapi yang paling utama yang harus meningkat itu adalah rohaninya. Ya, imannya, pengertiannya, pengharapannya, cintanya, pelayanannya. Ini yang harus terus meningkat. Terus. Sebagaimana yang wajar bagi orang Kristen yang dewasa. Iya, tentu. Tentu tidak perlu lagi kita membicarakan betapa buruknya usaha mendapat keselamatan. Iya. Melalui perbuatan baik. Iya. Atau membicarakan keharusan beriman kepada Allah. Iya. Iya. Terus ayat selanjutnya. Saudara tidak perlu lagi diajari mengenai baptisan. Iya, terus. Karunia roh. Iya. Kebangkitan orang mati dan hukuman Iya, kekal. ini dasar. Ya, itu dasar. Ya, baik soal hukuman kekal, kan nggak perlu lagi diajarkan kepada saudara-saudaraku. Ada sorga, ada neraka. Sorga itu untuk orang-orang percaya, neraka itu untuk orang-orang yang tidak bertobat. Kan nggak perlu lagi. Itu tiap minggu. Di ibadah PA juga begitu, di ibadah pemuda juga begitu, di komsel juga begitu. Ya, bukan tidak perlu, tetapi kita harus meningkat. Ya, tidak hanya sampai dasar-dasar itu saja. Kuasa Tuhan mampu memulihkan, kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan, kuasa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati, mengadakan mujizat-mujizat. Ini dasar. Ya. Kalau itu dikhotbahkan di KKR dalam menjangkau jiwa-jiwa yang baru, boleh, wajar. Ya. Tapi yang namanya pendalaman Alkitab membawa kita kepada kedewasaan, peningkatan. Baik pengertian kita, baik tingkat rohani kita harus bertumbuh. Supaya yang malas menjadi rajin. Supaya yang tidak setia menjadi setia. Yang tidak sungguh-sungguh menjadi sungguh-sungguh. Supaya yang kikir menjadi murah hati. Supaya orang yang mudah tersinggung menjadi tahan banting. Haleluya. Itu kalau sudah dewasa. Rawan kalau tidak dewasa, nanti rawan murtad. Atau saya kutip terjemahan firman Allah yang hidup sebentar. Terjemahan firman Allah yang hidup. Dari ayat 1 tadi. Dari ayat pertama. Janganlah kita terus-menerus mengulang ajaran dasar tentang. Ya, jangan terus menerus itu saja, dasar saja. Ya. Di komsel itu, di ibadah minggu itu, di ibadah PA pun itu. Ya. Terus. Marilah kita lanjutkan kepada hal lain. Ya. Dan mendewasakan pengertian. Yang mendewasakan pengertian kita. Terus. Sebagaimana yang wajar bagi orang Kristen yang dewasa. Ya, terus. Tentu tidak perlu lagi kita membicarakan betapa buruknya usaha mendapat keselamatan melalui perbuatan baik. Iya. Atau membicarakan keharusan beriman kepada Allah. Iya. Saudara tidak perlu lagi diajari mengenai baptisan, karunia roh, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Terjemahan sederhana. Demikian. Sederhana Indonesia ya. Jadi oleh karena kalian memerlukan ajaran-ajaran yang
kepada kedewasaan Ya, rohani. kalian perlu, saudara perlu ajaran-ajaran yang memimpin kepada kedewasaan rohani. Terus, Saya tidak mau lagi mengulangi ajaran-ajaran dasar tentang Kristus kepada iya, marilah kita, Karena kita sekarang meningkat kepada ajaran-ajaran yang lebih tinggi. iya, yang lebih tinggi. Terus, Jadi saya tidak akan mengulangi ajaran-ajaran dasar ini iya, terus, tentang pertobatan dari segala macam perbuatan iya, yang sebenarnya membawa kalian kepada kematian rohani. iya, Tentang percaya kepada Allah. iya, Tentang perbedaan baptisan agama Yahudi. terus, Baptisan Yohanes. Iya. Baptisan sebagai pengikut Kristus. iya, terus, Tentang berbagai macam pemberkatan dengan meletakkan tangan. iya, Tentang keyakinan kita bahwa orang-orang mati akan hidup terus, kembali. dan tentang, Dan tentang hukuman yang selama-lamanya yang akan diberikan Allah kepada setiap orang yang berbuat. iya, terus ayat 3, Jadi atas pertolongan Allah, atas pertolongan Allah. Terus, biarlah saya memberikan ajaran yang lebih tinggi, iya, yang bisa mendewasakan rohani. yang bisa mendewasakan rohani kita. Ya, jadi harus ada peningkatannya. Ya. Walaupun sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah, seperti bayi yang baru dilahirkan, harus bertumbuh. Ya, harus meningkat. Harus bertambah dalam pengertiannya. Sama kan seperti anak kita. Anak-anak kita kan setelah dilahirkan kan terus kita ajar. Bukan hanya kita ajar berbicara. Ya, bukan hanya kita ajar bagaimana makan, mandi. Ya, saudaraku. Ya. Tidak, tetapi justru kita ajar dia lebih lagi. Maka kita menyekolahkan anak-anak kita supaya pengertiannya juga makin berkembang, makin meningkat. Ya. Demikian kita secara rohani. Setelah kita lahir baru, ya, kita diajar, kita bertumbuh, kita meningkat sampai menjadi dewasa. Ya, jangan umurnya sudah dewasa, tetapi pengertiannya tidak dewasa. Ya, ini sangat bahaya. Ya, terjemahan sekarang saja. Ayat 4. Ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Mereka yang pernah diterangi hatinya terus. Yang pernah mengecap karunia surgawi. Pernah mengecap karunia surgawi, ya. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ya, mendapat bagian dalam Roh Kudus. Mungkin juga sudah dipenuhkan Roh Kudus, sudah dibaptiskan dengan Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa Roh Kudus, mendapat bagian dalam berkat surgawi, perkara surgawi. Itulah firman Allah. Sukacita, damai sejahtera sudah dialami dalam hidupnya. Terus, Dan yang mengecap firman yang baik. ya, terus. Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad. murtad lagi, ya. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Ya. Sehingga mereka bertobat. Ya, tidak mungkin dibaharui lagi. Ya, tidak mungkin bisa berubah lagi. Ya, maka hati-hati kalau sempat sudah mulai mundur. Ya, jangan sampai murtad. Kalau sudah mulai lemah, mulai tawar hati, ya saudaraku, tersandung, hati-hati. Jangan sampai kita ini menjadi murtad. Walau sudah pernah mengalami hal-hal yang rohani dalam hidup kita. Ya. Bahkan diperjelas lagi ayat 7 sampai ayat 8-nya. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya. Iya, terus. Seperti tanah katanya, seperti tanah yang sering disiram, menikmati air hujan. Ya, seperti itu juga hidup kita. Saudara yang seperti tanah yang hidupmu terus disirami, ditaburi firman, didoakan. Ya, ibadah komsel dapat firman, ibadah PA dapat firman.
Bagi muda-mudi dalam ibadah pemuda-mudi juga dapat firman, di ibadah raya dapat firman. Ya, sempat 2 kali ibadah, 2 kali dapat firman. Ya, saudara yang terkasih, begitu seterusnya tiap minggu. Ya, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, sudah mengalami bagaikan tanah yang selalu disiram dengan air hujan. Tetapi terus, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakan. iya, kalau menghasilkan buah, tumbuh-tumbuhan yang berguna, ini mendatangkan berkat. Kita disirami firman, saudaraku, kita didoakan, kita digumuli, kita diajar, kita dibimbing, kita diarahkan, kita dinasehati. Kalau hidup kita ini bertumbuh dan menghasilkan buah, kita pun diberkati. Amin. Kalau saudara bertumbuh, saudara berbuah, hidupmu pun diberkati. Tetapi terus, menerima berkat dari Allah. ya, tetapi kalau tanah itu menghasilkan semak. Tapi kalau tanah itu menghasilkan semak duri, walau hujan selalu menyiraminya, hujan selalu turun menyiraminya, berkat hujan itu mengalir dalam hidupnya, tapi yang dihasilkannya semak duri. Terus, tidaklah ia berguna, ya, dan sudah dekat pada kutub, ya, berakhir dengan pembakaran. tidak guna. Ya, tiap minggu ditaburi firman, disiram bagaikan hujan turun. Ya, diarahkan hidupnya, dimotivasi, dinasehati, diingatkan. Tapi hasilnya semak duri. Ya, hasilnya semak duri. Perhatikan, ya, hidupnya tidak berguna dan sudah dekat pada kutub. Berakhir dengan pembakaran. Ya. Maka kalau sudah menerima firman, tiap minggu terima firman, jangan mukanya kayak duri. Ya, biarlah wajah kita ini seperti bunga mawar yang sedang mekar tanpa duri. Haleluya. Ya, ini kadangkala muka kita pun kayak duri, perkataan kita lebih tajam dari duri, sikap hidup kita juga seperti duri yang suka menyakiti, melukai. Ya, padahal tiap hari terima firman, bagaikan tanah yang selalu disirami. Ini bahaya orang kalau tidak bertumbuh. Ya, sangat rawan dengan murtad. Ya. Orang-orang yang murtad itu karena rohaninya tidak bertumbuh. Dan bukan tidak mendapat kemurahan. Ya. Sampai digambarkan seperti tanah yang selalu disiram hujan. Selalu disiram hujan. Jadi banyak orang yang mendapat kemurahan, ya, justru banyak yang murtad karena tidak menghargai kemurahan. Ya. Saudaraku, sebagaimana tadi saya sampaikan, keselamatan itu harus meningkat dari tahap demi tahap. Walaupun sekarang kita sudah sebagai anak-anak Allah, ya, sudah menjadi anak-anak Allah, tapi keadaan kita belum pasti, belum nyata. Maka keselamatan itu harus terus dikerjakan. Ya, keselamatan bisa hilang
kalau tidak dipertahankan, dipergumulkan. Kita mendapat kemurahan demi kemurahan, kalau tidak dihargai bisa berakhir dengan kemurkaan. Jadi poin yang pertama tadi dalam Wahyu 12, dalam ayatnya yang ke-10, setelah iblis itu dikalahkan dan dilemparkan ke bumi, ada 3 hal yang dinyatakan di situ. Hal yang pertama, keselamatan telah tiba. Bagi siapa? Bagi orang-orang percaya, orang-orang benar yang berjuang sampai kepada akhirnya, yang menang sampai kepada akhirnya, yang terus bertumbuh dewasa sampai kepada akhirnya. Nah, kembali kepada Wahyu pasal 12. Perhatikan ayat 11. Ya, kepada siapa keselamatan itu? Ayatnya yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Iya, terus. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Iya. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai Nah, jadi dari ayat 11 ini kita melihat bahwasanya keselamatan itu bagi yang menang. Ya, menang atas ular naga yang besar yang merah padam. Ya, karena mereka sudah mengalahkan dia, yaitu ular naga yang besar yang merah padam itu. Pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan ini. Ya, ular naga yang besar yang merah padam ini menunjukkan kepada 3 hal. Yang pertama, menunjukkan atau menyatakan yaitu ular naga yang tua. Pengertian tua di situ yang punya pengalaman. Saya juga terangkan pada minggu yang lalu apa yang dimaksudkan dengan ular itu menunjukkan kepada kelicikan, tipu daya dosa. Ya, tipu daya dosa. Ya. Jadi bagi siapa keselamatan itu? Yang pertama-tama kepada mereka yang menang terhadap ular naga tua, terhadap kelicikan ataupun tipu muslihat dosa. Ya. Menang terhadap kelicikan ataupun terhadap tipu muslihat dosa. Orang yang bisa menang terhadap kelicikan, terhadap tipu daya dosa itu tentu karena memiliki pengenalan akan Tuhan. Orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan sehingga ia bisa mengerti mana tipu muslihat iblis, mana kebenaran yang sesungguhnya. Karena memiliki pengenalan akan Tuhan, sehingga tidak mudah tertipu, tidak mudah tersesat. Ya, jadi menang yang pertama terhadap kelicikan atau tipu muslihat iblis. Baru yang kedua, ular naga yang besar yang merah padam itu menunjukkan kepada iblis. Saya sudah terangkan pada minggu yang lalu, iblis itu disebutkan diabolos. Ya, diabolos dalam bahasa Gerikanya, yang artinya pemfitnah ataupun penuduh atau sama dengan pendakwa. Ya, menang terhadap fitnah, terhadap tuduhan iblis. Ingat minggu yang lalu saya berikan contoh, Ayub pun dituduh, ya, difitnah di hadapan Tuhan. Ya, supaya sekiranya mungkin orang-orang pilihan itu menjadi tawar hati, menjadi lemah, sehingga undur dari Tuhan. Ya. Tetapi menang terhadap fitnah, terhadap tuduhan, terhadap dakwaan. Orang yang tentu menang karena mengerti firman, memahami firman, ya, memahami kebenaran. Seberapa hebat pun tuduhan kepada kita, dakwaan kepada kita, fitnahan kepada kita, kalau kita mengerti kebenaran, kita memahami kebenaran yang sesungguhnya,
kita tidak akan takut dan tidak akan kejut hati. Karena kita tahu kebenaran. Iblis pekerjaannya menuduh, mendakwa. Bahkan dia bisa memutar balik. Ya, dia bisa memutar balik kebenaran itu. Ingat, dalam kitab Galatia dikatakan Injil yang diputar balik. Sesungguhnya bukan Injil, tetapi ada orang yang memutar balik. Itu dalam Galatia pasal 1. Coba sebentar. Demikian ayat 6 dimulai. Iya. Aku heran Iya. bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia Terus. yang boleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu Iya. dan mengikuti suatu Injil Mengikuti suatu Injil lain. Terus. yang sebenarnya bukan Injil. Sebenarnya bukan Injil. Terus. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu Iya. Terus. dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Iya, Kristus. bermaksud memutar balik Injil Kristus. Iya. Diputar balik. Dan ini yang dipakai oleh iblis nanti untuk menuduh, mendakwa. Ya. Lihat ketika peristiwa di Taman Eden toh, bagaimana iblis itu memutar balik firman. Ya, sehingga perempuan atau Hawa itu pun akhirnya terperdaya. Ya, Tuhan berkata begini, semua buah di taman ini boleh engkau makan, kecuali buah pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Jangan sekali-kali kamu memakannya. Ketika kamu memakannya, kamu akan mati, kata Tuhan. Iblis putar balik sedikit saja. Tentulah Tuhan melarang kamu. Ya, kan begitu toh? Ya, untuk memakannya. Ya. Coba sebentar saya kutip dulu kitab Kejadian. Demikian ayat yang pertama, Kejadian 3 ayat pertama. Ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat Ya. yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Terus. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Ya. tentulah Allah berfirman, Terus. semua pohon dalam taman ini jangan kamu Ya. makan buahnya, bukan? Ya. Tentu Tuhan berfirman, jangan kamu makan buah. Tuhan hanya melarang dua pohon. Pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Ya. Tetapi iblis putar balik. Iblis berkata, semua pohon tidak boleh kamu makan. Ya. Apa kata perempuan itu terus? Lalu sahut perempuan itu Iya. kepada ular itu, Ya, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. boleh kami makan. Terus, Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, ya, Allah berfirman, ya, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, Iya. nanti kamu mati. ya. Nah, tetapi tentang buah pohon yang di tengah taman itu ada dua, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Jangan kamu makan. Ya, nanti kamu mati. Ya. Terus apa kata iblis? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Ya. sekali-kali kamu tidak akan Oh, mati. enggak. Kamu akan mati. Ya. Kamu buat dosa, kamu tak akan mati. Ya. Kamu gak ibadah, kamu tak akan mati. Hanya Tuhan tahu, kalau kau makan itu, kau bisa sama seperti Tuhan. Nah, ini mulai diputar balik sama iblis. Terus, Tetapi Allah mengetahui ya. bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, Terus, dan kamu akan menjadi seperti Allah, ya. tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, bayangin aja sedikit saja diputar-putar.
Ya. Maka perempuan ini kepo. Itu si Amudo kepo. Ya. Karena memang kebanyakan perempuan memang turun dari atas. Sifat kepo. Ingin tahu. Ya. Jadi kalau perempuan itu sifatnya kepo, selalu ingin tahu, itu dari ibu kita. Ya, sampai-sampai ingin tahu rumah tangga orang. Ya, ingin tahu keadaan orang. Ingin tahu ekonomi orang. Ya, sampai semua nanti. Ya, maka nanti dikorek-korek. Nah, maka kalau istri ngorek-ngorek suami, paling pintar itu. Ya, sampai semua rahasianya pun bisa terbongkar. Karena dia pintar ngorek-ngorek. Turun dari atas itu. Ya. Tapi tanpa disadari, dia sudah terjebak kepada Injil yang diputar balik. Maka hati-hati saudara yang suka kepo. Ya, apalagi kepo dengan hal-hal yang tidak benar. Ajaran-ajaran yang tidak benar. Ya, Injil yang diputar balik. Kalau saudara mau cari-cari di YouTube itu banyak itu. Tapi nanti tandanya hilang semangat rohani, hilang ketulusannya, hilang kesungguhannya, hilang kemurniannya. Makin lama bukan makin benar. Makin lama makin hilang semangatnya. Makin lama bukan makin bertumbuh, justru makin jauh. Makin lama bukan makin mantap hubungannya dengan Tuhan. Harusnya kalau orang banyak belajar firman, banyak mendengar firman, hubungan dengan Tuhan makin mantap toh? Harusnya. Saya khawatir makin banyak belajar firman, justru makin meragukan Alkitab. Saya bukan mau merendahkan, ya, karena saya pun seorang hamba Tuhan, suka belajar. Saya juga dari teologi, ya. Tetapi justru banyak orang yang belajar, makin tinggi sekolahnya, makin meragukan Alkitab. Kenapa? Tidak belajar dengan benar. Bukan dari hati yang murni dan dari motivasi yang benar. Tidak belajar pada guru yang benar. Harusnya makin banyak tahu firman, hubungan dengan Tuhan makin mantap. Maka saudara sudah lama belajar firman, lama melayani, harusnya makin mantap dengan Tuhan. Ya, bukan justru makin tidak karuan, makin tidak jelas. Ya. Tapi harus makin bertumbuh. Ya, supaya nanti ketika Tuhan datang kembali, ya, maka digenapilah ayat tadi, sekarang telah tiba keselamatan. Ya, kepada siapa keselamatan itu? Bagi yang menang. Menang terhadap apa? Menang terhadap tipu muslihat dosa kepada kelicikannya. Menang terhadap apa? Menang terhadap iblis, diabolos, fitnah, tuduhan, dakwaan.
Karena dia mengerti kebenaran. Jadi walaupun iblis itu menuduh kita, mendakwa kita karena kita mengerti kebenaran, kita akan berkata, iblis, aku memang adalah puntung yang ditarik dari api, tapi hidupku sudah dibenarkan oleh firman Allah melalui korban Kristus. Ini kalau mengerti kebenaran. Jadi ketika iblis menuduh kita, mendakwa kita, mengingatkan kita dengan latar belakang kita, masa lalu kita, hidup kita yang kelam, kita tidak tawar hati. Sama seperti imam besar Joshua, kan didakwa oleh iblis karena pakaiannya kotor. Tapi malaikat itu berkata, dengan ini ku ganti pakaianmu dari pakaian kotor menjadi pakaian pesta. Kristus sudah mengubah pakaian kita dari pakaian yang kotor menjadi pakaian pesta. Maka ketika iblis mendakwa kita, menuduh kita, mengingatkan kita dengan masa lalu kita, latar belakang kita, kehidupan kita yang kelam, kalau kita mengerti kebenaran, kita akan berkata, iblis, memang hidupku bagaikan puntung yang ditarik dari api, tetapi sekarang hidupku sudah dibasuh oleh darah Kristus. Kita mengerti kebenaran, sehingga ketika kita didakwa, kita tidak tawar hati. Memang kita sadari, kita akui, kita bagaikan puntung yang ditarik dari api, tapi karena kemurahan Tuhan, kita dibasuh oleh darahnya. Haleluya. Menang. Ya. Jadi jangan tertekan dengan masa lalu kita yang kelam. Terima kuasa darahnya membasuh pakaian kita, hidup kita, sifat tabiat kita yang lama. Yang ketiga, kita menang terhadap Satan, yaitu dalam bahasa Ibrani disebutkan Satan, artinya pemberontak, pelawan Allah. Menang terhadap roh pemberontakan, ya, melawan Allah. Menang dari sini, ya. Jadi keselamatan itu dianugerahkan bagi setiap yang menang. Dengan apa kita bisa berkemenangan? Dalam ayat 11 itu juga dijelaskan. Wahyu 12 ayat 11 itu, di situ juga dijelaskan dengan apa kita menang, dengan kuasa apa kita menang. Nah, dikatakan kembali, dan mereka mengalahkan dia, yaitu ular naga besar yang merah padam, yang disebutkan iblis atau Satan, si ular tua, yaitu dikalahkan dengan darah anak domba. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi yang pertama-tama menang dengan kuasa darah anak domba. Artinya iman terhadap darah Yesus, darah anak domba Allah yang membasuh segala dosa dan pelanggaran kita. Maka sebagaimana tadi saya sampaikan, saudaraku, katakan kepada iblis, iblis, aku memang adalah puntung yang ditarik dari api, namun hidupku sudah dibasuh oleh darah Yesus. Sekarang aku menjadi miliknya. Hidupku sudah dibasuh, sudah disucikan oleh darahnya. Dengan itu kita menaklukkannya. Kuasa darah Yesus itu sangat besar kuasanya, memberikan kemenangan. Baru yang kedua, melalui perkataan kesaksian. Melalui perkataan kesaksian itu artinya perkatakan firman itu, perkatakan kebenaran itu, saksikan firman itu. Sama seperti Yesus, ketika Yesus dicobai di padang gurun, dalam Injil Matius pasal 4 atau Injil Lukas pasalnya yang keempat, Yesus selalu memakai perkataan kesaksian.
Ketika Yesus lapar, iblis berkata, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Lalu Yesus mulai memperkatakan perkataan kesaksian. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari firman. Iblis berkata, segala kemuliaan dunia aku berikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah kepada. Yesus menjawab dengan perkataan kesaksian. Ada tertulis, engkau hanya diperbolehkan menyembah kepada Allah. Iya. Sampai 3 kali. Dan akhirnya Yesus menang. Karena perkataan kesaksian firman. Ya. Maka ketika kita, baik ketika kita dituduh, baik ketika kita dipengaruhi, baik ketika kita digoda, perkataan kesaksian firman. Saksikan. Ketika kita dituduh, diingatkan dengan masa lalu kita yang kelam, sampaikan perkataan kesaksian. Aku memang puntung yang ditarik dari api. Hidupku yang tidak berguna, yang tidak berarti. Namun aku mendapat kemurahan ditebus melalui darah. Kita dituduh soal ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita. Perkatakan kesaksian. Kita ditakut-takuti soal kematian, soal maut, soal penyakit. Perkatakan kesaksian. Biasanya orang kalau sakit kan, ya, rasanya begitu dekat dengan pintu gerbang maut. Apalagi kalau ditakut-takuti si iblis. Ya, bentar lagi matilah kau. Apalagi kalau ibu-ibu kan mudah ditakut-takuti. Ya, mati kau. Siapa yang jaga anakmu? Ya, dia seperti si anu itu. Begitu istrinya mati 2 bulan, langsung nikah dia. Kayak gitu nanti suamimu. Nah, ibu-ibu pasti takut itu. Ibu-ibu pasti takut itu. Betul? Iya. Iya. Lihatlah kau nggak sembuh lagi. Segala macam obat sudah masuk. Nggak ada perubahan. Semua dokter sudah menangani. Nggak ada perkembangan. Perkatakan kesaksian. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya penyakitku. Aku tidak akan mati, tapi hidup untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Kan banyak ayat-ayat kesembuhan. Ya toh? Ya, jangan kalau sakit, mas maulah norong-norong. Lebih bagus saudara perkatakan firman. Saya kalau sakit begitu, ya saya perkatakan firman. Iya. Saya pernah sakit bukan hanya 1 jam, bukan hanya 1 hari, bukan hanya seminggu, berbulan, bertahun. Tetapi yang selalu diperkatakan firman, bilur-bilurmu menyembuhkanku. Aku sehat dalam nama Yesus. Aku sehat dalam nama Yesus. Selalu diperkatakan. Ya, aku nikmati sakitnya. Wah, ini paling berat. Nah. Perkataan kesaksian itu membuat iblis dikalahkan. Ya, karena kita mendengar, itu yang membuat kita kalah.
Perempuan itu kan karena mau mendengar. Ya, tentulah Tuhan ya, berkata, jangan memakan buah di taman ini. Ipa begi-begi, petangi-tangi. Iya. Itu yang membuat ya, masuklah kesesatan itu. Masuklah rasa takut itu. Ya. Coba kita tidak mau dengar. Hati-hati jangan sampai itu mempengaruhi iman kita. Jadi untuk menaklukkan iblis yang walaupun dia punya pengalaman sehingga disebutkan ular naga tua, walaupun dia berusaha mendakwa, memfitnah, menuduh, bahkan mengadakan perlawanan, taklukkan dia dengan dua hal. Darah anak domba yang telah membasuh kita, sekalipun dosamu merah seperti kermis, akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Sekelam apapun masa lalu kita, katakan, hidupku sudah dibasuh oleh darah Yesus. Sekarang aku milik kepunyaannya. Firman-Nya ada dalam hatiku dan mulutku. Ya, maka setiap perkataan iblis taklukkan dengan perkataan kesaksian firman Allah. Itu yang membuat menang. Ya, mereka mengalahkan dia dengan kuasa darah anak domba dan perkataan kesaksian. Ya. Jadi itu yang terjadi. Setelah iblis dikalahkan, dilemparkan ke bumi, yang pertama-tama telah tiba saatnya keselamatan. Baru yang kedua, telah tiba saatnya kuasa Allah dinyatakan. Ya, kuasa Allah diperlihatkan. Ya, saya kutip sebentar dulu. Ya, kembali kepada Wahyu pasal 10, pasal 12 ayat 10. Saya minta terjemahan sederhana dulu. Terjemahan sederhana. Demikian Iya. Tuhan. Kemudian saya mendengar suara surgawi yang sangat keras sekali berseru. Ya. Sekarang sudah tiba saatnya di mana Allah akan menggunakan kuasa. Ya, sekarang telah tiba saatnya di mana Allah akan menyatakan menggunakan kuasanya. Kalau selama ini kan saudaraku, kuasa Allah itu seperti ya tidak dinyatakan secara langsung. Kalaupun orang berdosa, ya, terus meningkat dalam dosanya, seakan-akan Tuhan itu tidak langsung menghukum. Maka begini dikatakan dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-8, karena ya hukuman terhadap orang yang berdosa tidak secara langsung dinyatakan, dijatuhkan, sehingga orang itu semakin meningkat dalam dosa. Ya, karena tidak langsung. Jadi orang bohong tidak langsung mulutnya dibakar. Ya, orang berbuat dosa tidak langsung dihukum. Ya, seakan-akan Tuhan itu berdiam diri. Coba dulu dari ayat 11, Pengkhotbah 8 ayat 11. Ya. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, Ya. maka hati manusia berniat untuk berbuat. Ya, sehingga hati manusia penuh niat untuk berbuat dosa. Karena tidak langsung dihukum, seakan-akan Tuhan berdiam diri. Ya, maka manusia yang berdosa itu, oh Tuhan gak menghukum. Ya, sehingga dosa terus semakin merajalela. Kalaupun terjadi hukuman-hukuman, saudaraku, ya,
Kadangkala manusia menganggap itu, oh itu hanya sekedar bencana alam. Ya, bukan hukuman Tuhan. Oh itu bencana karena musim hujan. Oh ini karena sudah waktunya gunung meletus. Oh ini wabah. Ya, wabah penyakit. Ya, bukan hanya aku yang dihukum. Ya, tetapi ini wabah. Saudara yang terkasih, seakan-akan Tuhan itu tidak menghukum. Ya, tetapi sebaliknya seperti berdiam diri. Itu yang sekarang. Tapi ingat, nanti akan tiba waktunya Tuhan akan menyatakan kuasanya. Ya. Kalau sekarang mungkin manusia seperti masih merajalela, berbuat dosa tidak langsung dihukum sehingga terus makin meningkat dalam dosanya, bahkan merasa aman. Kalau dalam kitab Yeremia pasal 5 dalam ayat 12 dikatakan di sini, oh Tuhan tidak berbuat apa-apa. Ya, Tuhan tidak menghukum. Yeremia 5 ayatnya yang ke-12. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Ya. Dia tidak berbuat apa-apa. Oh, Tuhan tidak berbuat apa-apa. Terus. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Terus. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Ya. Nah, ini tidak akan menimpa. Malapetaka tidak akan menimpa. Kalaupun terjadi bencana, oh ini karena alam. Ya, penyakit sampar, wabah. Oh ini bukan karena dosa kita, bukan karena kesalahan kita. Ini memang terjadi atas seluruh dunia. Saudara yang terkasih, itu yang membuat manusia itu terus menerus dalam dosa. Karena menganggap Tuhan tidak menghukum. Sebab Tuhan seperti berdiam diri. Tapi akan tiba nanti waktunya, Tuhan akan menunjukkan kekuasaannya untuk menghukum manusia. Kalau sekarang orang menghujat Tuhan pun, nanti saudara boleh baca itu kitab Yudas itu, bagaimana orang menghujat Tuhan, orang menggerutu kepada Tuhan, bahkan tentang nasibnya yang tidak berubah, ekonominya yang tidak berubah. Saudaraku, keadaannya tidak berubah, tidak meningkat. Tuhan yang dihujat. Ya Tuhan tidak adil lah. Tuhan memperlakukan aku dengan tidak benar, tidak adil, dan seterusnya. Karena nasibnya tidak berubah. Padahal dia yang tidak sungguh-sungguh. Dia yang tidak bertekun. Ya, dia yang tidak rajin. Ya, tetapi Tuhan dipersalahkan. Ya, Tuhan seperti berdiam diri. Kadangkala Tuhan dijelek-jelekan, Tuhan dihina, Tuhan direndahkan, Tuhan disamakan dengan berhala, Tuhan disamakan dengan manusia. Tuhan tidak langsung menghukum. Tapi nanti akan tiba waktunya Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dan tidak akan ada yang luput. Ya. Baru yang ketiga, setelah iblis itu dikalahkan dan dilempar ke bumi, apa yang terjadi? Sekarang telah tiba, Tuhan akan menegakkan pemerintahannya di bumi. Itulah nanti yang disebutkan dengan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Jadi ada 3 hal yang dinyatakan melalui nyanyian sukacita, nyanyian kemenangan, dan itu disorakkan dari surga. Ketika iblis sudah dikalahkan, dilempar ke bumi, yang pertama-tama dikatakan sekarang telah tiba keselamatan bagi orang-orang benar. Baru yang kedua, sekarang telah tiba saatnya Tuhan menunjukkan kekuasaannya yang penuh, menghukum segala dosa dan pelanggaran
bahkan semua orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Baru yang ketiga, sekarang telah tiba saatnya Tuhan menegakkan kerajaannya di bumi. Itulah kerajaan 1000 tahun damai, di mana Tuhan akan memerintah bersama-sama dengan orang-orang pilihannya yang sudah berkemenangan 1000 tahun lamanya. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, kiranya kita dibawa sampai ke sana. Tapi ingat, yang ikut sampai ke sana adalah orang yang menang. Menang terhadap ular naga tua, menang terhadap iblis, menang terhadap setan. Kiranya melalui firman ini kita semakin terus bertumbuh dan mengalami kemenangan demi kemenangan, hingga sampai pada puncaknya kita akan dibawa masuk dalam kemuliaannya untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan